semuanya? Sehat? Semangat. Ustazah lihat ini walaupun nggak terdengar suaranya tapi dari mimiknya itu semuanya semangat semua ya. Yang saya hormati Ustazah Nurma selaku kepala sekolah dan ustadz-ustazah para pahlawan bangsa hari ini yang kami hormati dan kami cintai, dan tentu saja anak-anak SD Muhammadiyah 24 Ketinang Surabaya yang luar biasa semangatnya. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya yang hari ini 214 siswa yang sudah bergabung. Alhamdulillah, sudah 220. Ayo semakin semuanya ikut kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, anak-anak hari ini tahu nggak kita kegiatannya apa ya? Kegiatan apa ya? Memperingati Hari Pahlawan. Luar biasa, pinter. Nah, akan ada banyak sekali yang akan anak-anak dapatkan hari ini, termasuk kita punya pengalaman yang berbeda di tahun ini bagaimana mengenang para pahlawan bangsa, dan nanti kita akan terlibat langsung mendengarkan kisah atau cerita-cerita terjadinya Hari Pahlawan ini tanggal 10 November itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita mulai dulu kegiatan pagi hari ini dengan membaca bismillah sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah ada pantun nih untuk anak-anak semuanya. Ustazah boleh baca pantun? Boleh ya, didengarkan ya pantunnya ya. Pagi-pagi ke pasar membeli terasi. Terasinya berwarna coklat pekat. Pejuang pahlawan takkan pernah mati. Pasti akan terkenang sepanjang hayat. Ya, pasti akan kita kenang. Bu Somad beli tomat, jalannya terburu-buru. Untukmu guru-guru SDM 24 yang selalu jadi pahlawanku. Tepuk tangan dong semuanya. Ya, guru-guru adalah salah satu pahlawan bangsa yang selalu kita cintai. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pengantar dari Ustazah kita yang paling cantik, yang paling hebat, Ustazah kita, kepala sekolah kita yang tercinta. Tepuk tangan buat Ustazah Nurma. Oke, monggo Ustazah Nurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pahlawan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di SD Muhammadiyah 24 Surabaya, ustadz-ustazah yang luar biasa, dan juga anak-anakku, para pahlawan masa depan yang nantinya akan meneruskan perjuangan kita semuanya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku dan ustadz-ustazah, sekarang ustazah panggil teman-teman saja ya. Mungkin anak-anak ngeliat ustazah ini pakai pakaian apa sih itu ustazah gitu. Kenapa enggak pakai pakaian tentara atau pakai pakaian doreng dan sebagainya. Nah, ustazah hari ini sengaja memakai pakaian seperti ini karena anak-anak hari ini Hari Pahlawan tanggal 10 November 75 tahun yang lalu di Surabaya terjadi peristiwa, yakni peristiwa pertempuran 10 November. Dan tentu anak-anak tahu salah satu pahlawannya yang terkenal adalah Bung Tomo gitu ya. Tapi banyak juga pahlawan yang lain yang
mungkin tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal oleh anak-anak semuanya. Ada salah satunya adalah Dariyah gitu ya, Ibu Dariyah. Ini beliau yang menjadi penggerak untuk membuka dapur umum yang memberikan makanan kepada para pejuang itu. Dan di zaman pejuang dulu, ini Ustazah sengaja pakai seperti ini. Mungkin ini pakaian petani, pedagang, yang mungkin tidak disebut sebagai pahlawan di mata manusia, di buku sejarah, tapi beliau-beliau ini, para petani, para pedagang, para wanita yang ikut berjuang, itu dicatat Allah sebagai pahlawan dan meninggal sebagai syuhada. Begitu anak-anakku untuk prolog pakaian ini ya. Jadi 75 tahun yang lalu kota Surabaya terjadi pertumpahan darah gitu ya, sehingga sekitar 6.000 penduduk Surabaya yang meninggal dunia gugur di medan peperangan itu. 10 November ini peristiwa yang sangat penting karena disinilah sebenarnya nanti kalau anak-anak membuka sejarah bahwa pertempuran di Surabaya ini kemenangan tidak didapat oleh kita di Surabaya. Kalah peperangannya itu anak-anak. Tapi kenapa disebut di tanggal ini disebut sebagai Hari Pahlawan? Nah, kalau nanti anak-anak bisa menemukan jawabannya, nanti tulis di kolom komentar, di komentar Zoom ya Ustaz ya. Ini ada di komentar ini dibuka. Di komentar Zoom dibuka, nanti akan dapat reward sendiri dari Ustazah Norma. Satu saja tapi ya, jangan banyak-banyak. Ustazah pilih satu. Kenapa tanggal 10 November disebut sebagai Hari Pahlawan? Padahal sebenarnya pertempuran di Surabaya ini banyak korban di masyarakat Surabaya. Dan juga terjadi kekalahan. Peperangan itu kita mengalami kekalahan. Tapi kenapa justru ini disebut sebagai Hari Pahlawan? Nah, itu nanti tulis di kolom komentarnya. Anak-anakku dan ustadz-ustadzah, hari ini kita sengaja memperingati Hari Pahlawan dengan cara yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 ini. Semangat kita tidak boleh luntur, tetap kita bersemangat untuk mentauladani dan melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Tema Hari Pahlawan tahun ini adalah pahlawan sepanjang masa. Pahlawan bukan hanya orang-orang yang besar, yang namanya tercatat di dalam buku, kemudian yang kita lihat hebat, tapi sesungguhnya kita semua bisa menjadi pahlawan. Anak-anak, pahlawan yang terdekat dengan anak-anak adalah orang tua anak-anak, guru anak-anak, ustadz-ustazah, dan anak-anak bisa menjadi pahlawan juga bagi orang tuanya, bagi teman-teman di sekitarnya. Nah, seperti itu, dan hari ini kita akan sama-sama menjelajah, mempelajari sejarah bagaimana kronologi terjadinya pertempuran 10 November ini melalui jelajah kepahlawanan yang nanti akan dipandu langsung oleh ustadz-ustazah dari lokasi tempat kejadian tersebut. Jadi anak-anak nanti akan bisa melihat langsung tempat-tempat yang bersejarah terjadinya pertempuran, kronologi, sebab-sebab dari mulai bulan September, Oktober sampai dengan November, sampai terjadinya dengan pertempuran 10 November tersebut. Harapan ustazah, semoga anak-anak bisa memahami sejarah. Yang pertama bisa memahami sejarah, kemudian yang kedua bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk terus berjuang dan menjadi pelopor kebaikan dan mempertahankan bangsa Indonesia ini. Karena sesungguhnya pertempuran 10 November ini terjadi saat Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka, akan tetapi
para penjajah ingin kembali menguasai Indonesia, ingin kembali menguasai Surabaya. Nah, saat itulah para arek-arek Surabaya, benteng-benteng Surabaya ini yang disebut benteng-benteng sama Bung Tomo ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama dengan kita saat ini, kita terus pertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara bagi anak-anak belajarlah yang rajin, tekun belajar, terus berbuat kebaikan dan menjadi pelopor. Maka di sekolah ada pelopor kebersihan, ada pelopor ibadah, ada lagi pelopor membantu orang tua dan sebagainya. Sesungguhnya itulah jika anak-anak menjadi pelopor-pelopor, maka saat itulah sesungguhnya anak-anak menjadi pahlawan-pahlawan sepanjang masa yang bermanfaat bagi umat dan akan terus dikenang sepanjang masa. Terima kasih anak-anakku, tentu sudah tidak sabar ingin melihat keseruan kegiatan hari ini. Terus tetap konsentrasi di depan Zoom-nya dan nanti akan kita umumkan kostum terbaik ya, kostum terbaik. Tapi itu yang lebih penting bukan kostum terbaiknya, hanya bagaimana kita bisa menteladani dan mengikuti semangat para pejuang untuk terus mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Terima kasih. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oh iya. Baik anak-anakku, Ustazah diminta kita akan sama-sama untuk mengenang jasa para pahlawan. Maka kita berdoa dulu sejenak, kita tundukkan kepala, kita mendoakan para syuhada kita untuk para pahlawan kita, berdoa. Duduk dulu yang baik, sikap berdoa. Saya lihat dulu. Ya, sikap berdoa. Baik, kita berdoa dulu, tundukkan kepala dan berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustazah Nurma, tadi luar biasa sekali. Yang Ustazah garis bawahi pesan dari beliau adalah kita semua bisa menjadi pahlawan. Pahlawan untuk orang tua kita, pahlawan untuk lingkungan kita, dan yang terpenting adalah anak-anak semuanya bisa meneladani dengan cara giat atau semangat belajar. Oke, supaya jadi apa? Pahlawan kebodohan. Nah, baik anak-anak, untuk sebagai wujud terima kasih kita akan menyanyikan sama-sama lagu Gugur Bunga karya atau ciptaan Ismail Marzuki untuk mengenang dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada pejuang-pejuang kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya sudah? Anak-anak juga sambil mengenal lagu-lagu nasional ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Gak dengar. Aku gak bisa lagu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku.
sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sebuah lagu dengan judul Gugur Bunga, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan dan juga untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, anak-anak, tentu sekarang ini adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu. Anak-anak pasti ingin tahu bagaimana sejarah yang tadi sudah disampaikan Ustazah Nurma. 10 November itu bisa dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Nah, tadi juga ada challenge atau pertanyaan dari Ustazah Nurma. Kalau anak-anak menyimak dengan baik, nanti pasti anak-anak akan bisa menjawab kenapa tanggal 10 November itu bisa dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Nah, tentu anak-anak sudah siap, kita akan melihat tayangan video ini, kita akan tur secara virtual. Selain anak-anak akan ditunjukkan video-video tentang sejarah perjuangan dulu pada tanggal 10 November, anak-anak akan diajak ke lokasi secara langsung, secara virtual oleh ustadzah-ustadzah kita. Jadi dimulai dari anak-anak, kita itu sudah merdeka dari tanggal 17 Agustus, tapi tidak sampai di situ, kita masih dijajah yang kemudian terjadilah sebuah peristiwa besar, dan kita akan lihat setelah ini. Sudah siap di operator Hotel Majapahit, Ustadz? Sudah siap? Sudah siap? Nah, anak-anak bisa disimak ya. Jadi kita akan tur virtual. Kita akan lihat video dan juga siaran langsung dari Hotel Majapahit. Karena dari situ dimulailah peristiwa 10 November. Kita simak sama-sama. Sudah?
Oke, Ustazah Irma, ini ada Ustazah Irma sudah siap ya di situ. Jadi anak-anak yang tadi anak-anak lihat, ini adalah video tayangan ketika di Hotel Yamato yang sekarang saat ini di Surabaya kita dinamakan dengan Hotel Majapahit. Dari sinilah awal mulanya. Bagaimanakah sejarahnya? Kita simak baik-baik penjelasan dari Ustazah Irma. Halo Ustazah Irma, sudah siap? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rifa. Halo anak-anak hebat. Bersama Ustazah Irma, kali ini Ustazah Irma sedang berada di salah satu tempat yang memiliki sejarah di Surabaya. Oke, bisa kita lihat bersama ya. Nah, sejarah yang telah banyak menggaungkan kisahnya tentang betapa heretnya para pemuda arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaannya untuk melawan para penjajah. Salah satu kisah yang paling fenomenal adalah perobekan bendera negara Belanda yang dirobek menjadi bendera kebangsaan kita, yaitu bendera merah putih. Nah, dulunya Hotel Yamato ini bernama Hotel Oranye oleh Lukas pada awal berdirinya, yaitu tahun 1919. Kemudian hotel ini berubah nama menjadi Hotel Yamato ketika bangsa Indonesia telah dijajah oleh Jepang. Nah, baik ya, anak-anak bisa melihat bersama tampak lokasi Hotel Majapahit pada saat ini. Nah, perlu anak-anak ketahui, dahulu peristiwa perobekan bendera yang terjadi pada tanggal 19 September 1945 ini merupakan awal perjuangan para pemuda arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, peristiwa ini terjadi dimulai ketika pada malam 18 September ketika sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman pada malam hari mereka mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Akhirnya, para pemuda merasa geram dan marah. Akhirnya, pada keesokan harinya, tanggal 19 September 1945, para pemuda berkumpul memenuhi Jalan Tunjungan. Jadi, dulu Jalan Tunjungan ini banyak sekali lautan manusia. Mereka ingin menyampaikan kemarahannya kepada sekutu Belanda. Nah, tak lama setelah ketika manusia berkumpul, para rakyat Indonesia berkumpul, nah ada tiga orang dari Residen Sudirman, kemudian ada Sidik, mereka mewakili, dan Haryono, mereka mewakili untuk menemui Mr. Plukman tadi. Mereka ingin membicarakan baik-baik kepada Mr. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda. Kenapa mereka minta untuk diturunkan? Karena Indonesia sudah sebulan sebelumnya merdeka. Mereka ingin bendera Belanda dilepas dan yang berkibar biarlah bendera Indonesia. Nah, tetapi kedatangan Sudirman, kemudian Sidik, dan Haryanto itu tadi ditolak, tidak diterima dengan baik. Mr. Plukman mengeluarkan tembak dan akhirnya Sidik menerkam karena tujuannya untuk menyelamatkan Sudirman itu tadi. Akhirnya disitulah mulai memanas. Dan Sidik pun ketika Mr. Plukman tewas karena tercekik oleh Sidik, dan Sidik pun tewas karena tertembak oleh teman dari Mr. Plukman tadi. Setelah itu kondisi semakin memanas dan akhirnya Sudirman keluar. Kemudian para pemuda mereka mencoba memanjat, anak-anak bisa melihat ya yang ada di layar itu merupakan tempat kejadian di mana para pemuda menaiki tiang bendera untuk menyobek bendera yang berwarna biru. Karena mereka tidak membawa bendera Indonesia,
3 warna bendera tadi disobek dan akhirnya hanya tinggal 2 warna, yaitu menjadi bendera kebangsaan kita, yaitu merah putih. Baik, itu kisah dari Hotel Mojopahit. Baik, anak-anak, demikian rekam jejak historis yang terjadi di Hotel Yangmato yang kini berubah namanya menjadi hotel apa? Hotel Majapahit, yang dimana di sini terdapat peristiwa penyobekan bendera negara Belanda merah putih biru yang dirobek menjadi bendera merah putih. Nah, bendera kebangsaan kita bersama. Baik, terima kasih. Sekian dari Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Ustazah Irma mengembalikan kepada Ustazah Diva. Terima kasih.